Tahun 2026 akan menjadi salah satu fase terpenting dalam sejarah modernisasi militer Indonesia. Tetangga siap-siap, karena sejumlah sistem persenjataan strategis akan segera diaktifkan. Ini bukan sekadar belanja alutsista, tapi sebuah pesan geopolitik yang sangat kuat. Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan dan memastikan stabilitas di kawasan. Sejumlah alutsista canggih yang merupakan hasil pembelian, kerjasama strategis, dan penguatan sistem pertahanan nasional ditargetkan mulai tiba dan aktif secara bertahap. Mari kita bahas 5 alutsista paling krusial yang diproyeksikan aktif di Indonesia pada tahun ke-2026. Pertama, pesawat tempur Rafale F4. Inilah yang akan menjadi tulang punggung kekuatan udara baru Indonesia. Generasi F4 ini bukan sekadar jet tempur biasa, tapi sebuah platform perang udara modern yang berbasis data dan jaringan. Fungsi utamanya adalah untuk superioritas udara jarak jauh, melakukan serangan presisi ke target darat dan laut, serta menjadi pengendali pertempuran udara berbasis sensor fusion. Keunggulan strategisnya terletak pada radar ISAR B2 yang canggih dan kemampuannya membawa rudal jarak jauh atau Beyond Visual Range. Dengan hadirnya Rafale, TNI Angkatan Udara akan memasuki era pertempuran udara generasi 4,5. Tambah UA, Frigat Merah Putih atau yang dikenal dengan desain Arrowhead ke-140, ini adalah kapal perang multifungsi berkelas dunia. Frigat ini dibangun dengan desain dari Inggris dan sebagian besar proses produksinya dilakukan di dalam negeri. Ditargetkan kapal ini akan mulai masuk ke jajaran operasional pada tahun ke-2026. Fungsi utamanya sangat beragam, mulai dari pertahanan laut jarak jauh, misi anti kapal selam, anti serangan udara, hingga pengamanan alur laut kepulauan Indonesia dan perbatasan laut. Kehadiran frigat ini akan membuat kekuatan laut Indonesia naik kelas, setara dengan negara-negara maritim besar lainnya di Asia Pasifik. Ketiga, sistem pertahanan udara jarak jauh. Inilah payung pelindung anti rudal dan pesawat musuh yang membuat negara tetangga mulai menghitung ulang risiko. Indonesia menargetkan sebuah sistem pertahanan udara berlapis yang mampu menghadapi berbagai ancaman, mulai dari pesawat tempur, rudal jelajah, hingga ancaman udara lainnya dari jarak jauh. Fungsi utamanya adalah menjaga ibu kota dan objek vital nasional, menutup celah udara strategis, dan tentu saja meningkatkan efek gentar atau deterrence. Perlu dicatat, sistem ini sifatnya defensif, bukan ofensif. Namun, secara strategis, ia mampu menetralisir ancaman udara sebelum mencapai target vital. Keempat, UAV tempur kelas MALE atau Medium Altitude Long Endurance. Inilah yang akan menjadi mata dan tombak senyap bagi Tentara Nasional Indonesia. Drone tempur canggih ini akan menjadi elemen kunci dalam peperangan modern Indonesia mulai tahun ke-2026. Fungsi utamanya adalah melakukan pengintaian selama 24 jam non-stop, melancarkan serangan presisi tanpa harus merisikokan nyawa pilot, serta melakukan pengawasan ketat di wilayah perbatasan darat dan laut. Keunggulannya adalah daya tahan terbangnya yang panjang, operasinya yang senyap, dan biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan pesawat tempur berawak. Ini menandakan pergeseran doktrin dari perang konvensional ke perang yang berbasis data dan presisi. Kelima, dan ini yang paling disorot kawasan, adalah sistem rudal strategis nasional. Meskipun jarang dibicarakan secara terbuka, Indonesia secara bertahap dan pasti terus membangun kemampuan rudal strategis defensif yang berbasis di darat maupun di laut. Fungsi utamanya adalah sebagai daya tangkal strategis, perlindungan untuk wilayah-wilayah kunci, dan sebagai penyeimbang kekuatan di tingkat regional. Penting untuk digarisbawahi, Indonesia tidak mengembangkan rudal balistik ofensif antar negara. Namun, sistem rudal yang disiapkan ini mampu menyerang target jarak menengah dan menjadi respons cepat apabila wilayah kedaulatan negara terancam. Inilah alasan mengapa aktivasi sistem ini sangat diperhatikan oleh negara-negara tetangga. Jadi, apa kesimpulannya? Indonesia di tahun 2026 akan menjadi kekuatan yang diam-diam mematikan. Modernisasi alutsista ini bukan untuk agresi, melainkan untuk menjaga kedaulatan, menutup celah pertahanan yang ada, dan mengunci stabilitas kawasan. Namun, satu hal yang jelas, Indonesia bukan lagi sekadar penonton di peta kekuatan militer regional. Tahun 2026 bisa menjadi titik balik, di mana daya gentar Indonesia benar-benar terasa nyata dan diperhitungkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Radio Jampang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.